Ya, hari ini mendadak ya saya datang ke Mabes Polri ke Propam ini karena kemarin ini kan ternyata mendadak Dede ya, saksi Dede ini hadir kan, dan juga kemarin saya begitu diundang oleh Bang Reza Indragiri ya di podcastnya itu. Nah ternyata saya mendapatkan informasi dari Bang Reza Indragiri itu ternyata sebelumnya Mas Roy Suryo pernah diundang juga menjelaskan terkait dengan masalah CCTV dan handphone. Nah di situ saya mendapatkan keterangan dari Bang Reza Indragiri itu ternyata handphone ini katanya datanya bisa ditarik ya, dan dimasukkan kembali data yang baru, dan kalau dibuka sama ahli IT maka data yang lama itu tidak bisa diambil lagi. Yang muncul adalah data yang terbaru. Nah karena kemarin saya sudah mendaftarkan gugatan ya, gugatan ini kan saya tujukan kepada Pak Kapolri ya. Nah karena 6 handphone ini yang disita tahun 2016 ini kan dalam penguasaan pihak penyidik nih Polda Jawa Barat. Nah ada rasa khawatir saya juga nih, andai kata itu bisa ditarik dan diganti kan bisa-bisa aja kan. Hari untuk mencegahnya bagaimana? Jadi saya hari ini udah masukin surat nih. Tuh. Boleh agak ke atas Bang. Nah, siap. Ya. Tahan Bang. Ya. Kanan Bang. Sini Bang. Nah, oke. Sip. Ini isinya nih ya. Nah, ini perihalnya, mohon untuk mengamankan barang bukti sitaan berupa 6 handphone dan CCTV. Kami minta kepada Propam ya, untuk kan Propam sudah turun juga. Nah, yang langkah pertama kami minta Propam untuk mengamankan dulu 6 handphone dengan CCTV agar jangan sampai artinya berubah dari aslinya gitu. Satu ya, ini udah nih. Ya, udah. Nah ini kedua nih. Nah ini kami tujukan kepada Pak Kapolri untuk ini karena kemarin kan Pak Rudiana sudah resmi dilaporkan nih. Kemudian juga saksi Dede muncul. Nah ini terkait dengan jabatannya Pak Rudiana kan masih aktif sebagai Kapolsek kan. Artinya kami minta supaya jabatan Kapolseknya dicopot, dinonaktifkan, sama seperti Pak Ferdi Sambo duluan begitu kan. Begitu dia jadi terlapor untuk mencegah ya, dia kan bisa memberikan perintah. Sekarang ini posisi dia sebagai Kapolsek masih bisa memberikan perintah ya. Ada kemungkinan juga dia memiliki senjata kan. Artinya dengan situasi dan kondisi seperti ini ya, kita minta kepada Pak Kapolri yang pertama untuk mencopot jabatannya sebagai Kapolsek. Yang kedua kalau dia punya senjata ya mohon ditarik. Nah, karena kan situasinya sekarang sudah tidak ya bisa dikatakan sudah tidak kondusif gitu kan. Jadi ini permintaan kami udah ya. Udah. Oke. Nah jadi kenapa tadi saya bilang mendadak? Ya karena tadi kan yang pertama Pak Rudiana dilaporkan, yang kedua muncul saksi Dede. Ini kan rasa khawatir kita tinggi juga. Apalagi tanggal 31 nanti kan ini sidang pertama nih. Gugatan yang sudah kami daftarkan terus artinya sudah mulai masuk sidang pertama. Nah kami khawatir ya, justru CCTV dan handphone ini ya mudah-mudahan masih dalam kondisi yang baik dan tidak berubah-ubah. Karena saya jujur aja begitu dengar kabar dari Bang Reza Indragiri kemarin, saya kaget waktu. Kalau begitu ya memang sangat membahayakan ya. Bahkan saya juga rencana mau mengajukan judicial review nih, uji materi ke MK. Artinya nanti besok-besok kalau seandainya ada pihak penyidik melakukan penyitaan khususnya terhadap handphone ya, kan hampir setiap pelaku diduga pelaku tindak pidana yang sudah menjadi tersangka pasti handphonenya disita. Nah permasalahannya ketika disita, kalau berita acaranya tidak ditulis secara rinci, isinya apa saja, kalau ada video berapa lama durasinya. Nah kalau tidak secara rinci dibuat berita acaranya dan disaksikan oleh penegak hukum lainnya, contohnya seperti advokat. Advokat kan penegak hukum. Nah kalau seandainya isi dari handphone itu tidak bisa dibuatkan berita acaranya, isinya, keaslian dan sebagainya, ini kan bisa jadi membuat membuka celah ya. Nah, kita kan tidak semua penyidik itu 100% benar semua kan.
Yang tanya kan ada juga penyidik yang menghilangkan barang bukti. Contohnya seperti Pak Ferdi Sambo dulu kan CCTV dikurangi atau diganti dan sebagainya. Nah ini untuk mencegah jangan sampai ya orang yang tidak bersalah, ya kita kan boleh-boleh aja kan menduga kalau ketemu penyidik yang nakal. Nah, jangan sampai nanti ternyata isi dari handphone itu bisa direkayasa. Ini hanya untuk menghindari aja, jangan sampailah nanti ada orang yang tidak berbuat ternyata bisa dibuktikan melalui handphone. Kemarin Peggy Setiawan juga kan katanya akun ini kan sempat diambil juga tuh kan. Nah ini kalau umpamanya ketemu ya, ini alhamdulillah nggak ada tidak perubahan. Tapi kalau seandainya ketemu penyidik yang nakal kan bisa juga akunnya dirubah dan sebagainya. Ini intinya begini, kami datang ke sini untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang justru ini bisa mengarah kepada orang yang tidak bersalah itu dihukum saja. Bang, ini untuk mempertegas aja ya, untuk 6 HP tadi itu HP milik terpidana semua? Iya, di dalam putusan itu ada 6 handphone yang sudah disita. Nah, cuma kan di berita acara itu tidak secara spesifik dinyatakan bahwa apa keterkaitan handphone ini. Kalau digunakan untuk melakukan kejahatan, ya enggak. Atau dipersiapkan untuk melakukan kejahatan, juga enggak. Atau hasil dari kejahatan, enggak juga. Sama CCTV, makanya kami melakukan gugatan itu. Ini handphone fungsinya apa, untuk apa? Nah, kami meyakini handphone itu ketika disita, kami meyakini ini pasti dibuka kan, pasti penyidik tahu isinya apa. Nah, kalau seandainya isinya itu tidak diungkapkan, ya kami khawatir gitu kan, justru isinya ini kan kalau dibuka kan isi handphone itu artinya kebenaran kan. Nah, kami melihatnya kok diduga ada penyidik yang menyembunyikan kebenaran. Nah, kalau handphone dibuka, CCTV dibuka, saya rasa juga ini akan terang nih. Jadi ibaratnya handphone itu punya terpidana yang ada sekarang sedang menjalankan hukuman di lapas itu. Bang, menurut abang sendiri kemunculan Dede yang membongkar Ripturdana gimana nih Bang? Dan diwakili sama Kang Dedi? Iya, menurut saya justru makanya begitu saksi Dede ini muncul, saya jadi langsung bergerak lagi kan. Artinya ini kan dengan munculnya Dede ini kan luar biasa nih bagusnya nih. Karena memang saksi yang benar-benar memberatkan 8 terpidana ini kan saksi Aep sama si Dede. Nah, munculnya Kang Peri pada saat itu dengan tegas dia menantang Dede untuk membuktikan kesaksiannya dia. Kan saat itu juga langsung hilang nih si Aepnya. Nah, sekarang ternyata Aep itu pasangan sama si Dede. Nah, si Dede sekarang muncul nih mengatakan hal yang menurut dia sebenarnya tidak seperti itu. Nah, ini membuka ya semakin besar, membuka peluang bagi Aep nih, khususnya Aep nih. Kalau Dede saya jujur aja, ada beberapa kemarin kita di live TikTok itu ada beberapa advokat yang mengatakan bahwa si Dede juga jangan tenang aja katanya kan. Si Dede juga bisa jadi tersangka. Kalau saya nggak setuju. Kalau saya Dede tidak setuju jadi tersangka. Kecuali ya kalau Dede itu begitu perkara ini sudah booming, dia muncul seperti Aep. Nah, Aep kan muncul tuh. Dia mengatakan berulang-ulang ini begini dan semua cerita karangan dia. Nah, Dede nggak muncul dia. Nah, mungkin dia ada rasa takut atau was-was dan sebagainya. Nah, tiba-tiba dia mengajukan diri kepada Kang Dedi dan menceritakan hal sebagaimana yang sebenarnya. Ya, kalau menurut saya baguslah. Saya juga memberi apresiasi lah kepada Kang Dede ini. Jangan khawatir dia, walaupun dia sudah siap ya. Dia kemarin mengatakan sama Kang Dedi sudah siap dengan segala konsekuensinya. Ya, artinya baguslah menurut saya ini. Artinya ini menunjukkan bahwa sebenarnya sejak awal saya sudah curiga kan. Saya sudah menduga bahwa keterlibatan Pak Rudiana ini memang terlalu jauh ya. Sangat jauh. Malah saya menduga ya. Sejak awal dulu saya pernah menyampaikan bahwa malah dugaan saya kan boleh aja saya menduga. Saya menduga malah bisa saja dugaan saya itu jangan-jangan pelakunya justru Pak Rudiana. Kenapa saya bilang bisa jadi pelakunya Pak Rudiana? Kalau tanggal 28 ya Pak Rudiana itu curiga terhadap kejadian ini, bukanlah kejadian laka lantas nih. Saya rasa kalau dia tidak punya tujuan lain daripada hanya melaporkan, saya rasa tanggal 28 pagi itu dia pasti buat laporan di Polres. Saya curiga nih, ini bukan laka lantas.
Kalau dia murni ya, murni hanya melaporkan, tidak memiliki tujuan yang lain, kalau menurut saya dia harusnya buat laporan tuh tanggal 28. Yang menangani itu apa namanya? Mungkin Reskrimum ya, atau mungkin dia mau bergabung menjadi apa namanya polisi yang melakukan penyelidikan, bisa-bisa aja. Tetapi yang jelas tanggal 28 itu pasti menurut saya, kalau murni dia mencurigai itu pembunuhan, 28 menurut saya dia harus laporan. Kenapa kok dia buat laporannya tanggal 31 berbarengan dengan penangkapan? Nah, boleh aja dong saya menduga 28, 29, 30 Parudiannya kemana? Ya kan? Nah, menurut saya pengalaman apa namanya menangani perkara, TKP pasti dibersihkan oleh pelaku. Ya, 28, 29, 30 Parudiana ada di mana? Kalau dia melakukan penyelidikan, kenapa dia kok bertemu dengan Aib tanggal 31? TKP-nya kan nggak jauh dari situ, ya. Nah, boleh aja dong saya menduga kan, jangan-jangan, ya kan, kalau saya menduga jangan-jangan Parudiana ada pelakunya, berarti pelaku membersihkan TKP dong, karena kan ada kalau dia terjadi pembunuhan dan pemerkosaan, pasti ada darah yang tercecer, pasti banyak itu bukti-bukti yang harus dibersihkan dong, ya. Tiba-tiba tanggal 31 menurut ceritanya 31 dia katanya ketemu dengan AF sekitar jam 14.00 lah. Nah, kemudian dia tukar nomor handphone sama si Parudiana, si AF-nya. Berapa jam kemudian tiba-tiba apa namanya AF ngasih kabar Parudiana, kemudian datang. Kan cerita ini kalau menurut saya agak janggal. Andai kata dia ketemu sama AF tanggal jam 2 itu, saya rasa juga para terpidana ini yang diduga pelaku mungkin ada di rumahnya. Kan nggak mungkin pergi kemana-mana, mereka ada di sekitar situlah. Anggaplah mereka nggak kumpul 1, 2, 3, 4 pasti ada dong. Ini kan 8 orang pada saat 7 orang. Kalau si Ripaldi kan duluan sudah ketangkap. Nah, ini kan cerita seolah-olah bahwa cerita ini benar. Seolah cerita ini jam 2, jam 14 ketemu AF, terus pulang lagi. Nah, kemudian dikabari lagi sekitar jam 4 atau jam 5 gitu. Terus balik lagi, ada orangnya di situ, terus dibawa lagi, ditangkap, dibawa ke Polres, terus bikin LP langsung hari itu juga. Nah, yang lucunya lagi, di LP-nya Parudiana itu, Parudiana bisa menjelaskan secara rinci loh kejadiannya. Kalau saya baca LP-nya itu, baca WAP-nya tuh, loh, Parudiana ini menjelaskan peristiwa seperti seolah-olah dia ada di TKP. Ini di sini namanya ini 11, ada nama 11. Nah, terus menurut saya kalau seandainya Parudiana benar-benar ya mau mencari pelakunya siapa, nah ketika membap 7 orang ini kan tidak mengaku awalnya. Harusnya kalau dia mau mencari benar-benar pelakunya, udah deh, saya cari orang lain kan. Kalau nggak ngaku nih, kalau 7 orang diperiksa nggak ngaku, pasti itu dilepasin, ya cari yang lain. Kenapa kok masih bersikeras dengan 7 orang ini, termasuk 8 lah kita anggap sama Ripaldi, digabungin lagi Ripaldi itu yang sudah 2 hari ditangkap, digabungin jadi 1, kemudian muncul lagi nama 3 orang lagi, Peggy Perong, Andi, sama Dani. Nah, saya melihatnya loh, seperti Parudiana ini tahu jumlahnya ada 11. Harusnya kalau memang dia nangkap 8 orang, ya 8 orang aja. Kok tiba-tiba bisa muncul nama 11 orang gitu loh. Ini kan terkesannya gini, terkesannya Parudiana ini tahu terjadi pembunuhan, dia yakin pemerkosaan, terus juga jumlahnya 11 orang, nama-namanya sudah ada semua, ya kan? Ada dong kita dugaan kecurigaan terhadap Parudiana. Nah, jangan dia pelakunya gitu. Berarti bisa dibilang pelaku penulis skenario-nya Bang? Iya, ya kan begini ya. Kalau menurut saya normalnya, kalau saya ini udah kayak penyidik nih, ya kan? Saya memposisikan diri saya sebagai penyidik nih. Ketika penyidik menghadapi orang yang diduga adalah pelakunya, ketika dia di BAP, ternyata yang diduga pelaku ini tidak mengaku. Pasti pihak penyidik mencari alat bukti yang lain. Contohnya apa? CCTV, handphone diperiksa dan sebagainya. Nah, handphone dan CCTV ini kan bisa membuktikan bahwa orang ini bukan pelakunya atau pelakunya. Nah, kalau handphone dibuka, CCTV dibuka, ternyata dia bukan pelakunya, tapi nah kita duga nih, dia masih kekeh orang ini aja udah. Berarti kan seolah-olah dia udah kambing hitamkan aja orang ini biar lepas orang itu. Logikanya kan begitu. Kalau saya seorang penyidik, begitu saya BAP, orang ini nggak ngaku, ya udah lepasin aja. Tapi saya cari bukti yang lain. Saya cek CCTV, saya lihat handphonenya. Oh, ternyata bukan orang ini.
Apa mungkin penyidik tidak mau cari yang orang lain yang pelaku sebenarnya? Pasti dia mencari lagi orang yang sebenarnya. Nah, ditambah lagi ya, tanggal berapa itu rumah Peggy Setiawan digerebek tanggal berapa itu kalau salah, 31 kalau salah ya. Beberapa hari kemudian ya, berapa jam atau yang jelas setelah penangkapan 8 orang ini, rumah Peggy kan digerebek nih. Rumah Peggy digerebek, ternyata Peggy Setiawannya kan nggak ada nih, ya kan? Orang tuanya mengatakan Peggy Setiawan ada di Bandung. Logikanya gini, kalau yang Pak Rudiana itu tahu pembunuhnya benar-benar Peggy Setiawan dan Peggy Setiawan ada di Bandung, oke lah penyidik lain yang nggak mau ngejar. Masuk logika nggak? Orang tuanya korban tidak mengejar selama 8 tahun. Peggy Setiawan pulang kampung kok, Lebaran selama 8 tahun itu sering pulang. Nah, logikanya apa benar Pak Rudiana nggak ngejar Peggy Setiawan selama 8 tahun? Dia polisi, dia juga ayah korban loh. Iya kan? Logikanya kan nggak mungkin dong. Sedangkan dia aja berani loh nangkap orang tanpa surat penangkapan. Iya kan? Saking mungkin oke lah orang mengatakan bahwa ya mungkin dia orang tua korban bang, mungkin dia hilaf dan lain sebagainya, oke lah. Tapi bagaimana dengan Peggy Setiawan yang sudah dia datangi rumahnya, sudah digerebek, bahkan ngambil motor. Nah, ibunya ngomong ada di Bandung orangnya. Apa mungkin tidak dikejar sama Rudiana? Nah terus oke lah dia nggak ngejar, kita anggap lagi dia nggak ngejar selama 8 tahun. Waduh, saya tanda tanya besar. 8 tahun Pak Rudiana nggak ngejar, apalagi dianggap pelaku otaknya lagi si Peggy Setiawan. 8 tahun nggak ngejar, waduh, saya curiga. Nah, inilah makanya dugaan saya semakin kuat. Lah, jangan-jangan kok orang ini ngotot, udah orang ini aja udah, nggak usah yang cari yang lain lagi. Padahal bisa dipastikan kalau seandainya dia melakukan penyelidikan dan penyidikan, dia bongkar itu handphone, dia lihat CCTV, dia bisa pastikan bahwa orang ini pelakunya itu bukan. Simpel aja. Ya, saya berani debat sama siapapun kalau umpamanya cerita ini ibaratnya tidak berkaitan gitu. Gampang aja ibaratnya. Makanya sebenarnya gugatan saya yang saya daftarkan di pengadilan itu sebenarnya bukannya saya pengen pihak polisi untuk membuka handphone sama CCTV, bukan sebenarnya. Ini kan bahasa halus saya aja, buka dong handphonenya sama CCTV-nya. Sebenarnya sih pengen ngomong gini, Pak, Bapak kemarin kan sudah lihat tuh CCTV sama handphone, isinya apa Pak? Kan nggak mungkin dong handphone disita nggak dibuka, terus CCTV diambil nggak dilihat, kan nggak mungkin. Nah cuma permasalahannya berani nggak mereka mengatakan hal yang sebenarnya yang ada di handphone sama di CCTV. Nah kalau seandainya nih kita anggaplah handphone sama CCTV itu ternyata isinya benar-benar memperlihatkan 8 terpidana ini ada pelakunya, kira-kira polisi ngebuka nggak? Pasti dibuka. Karena apa? Inilah yang menguatkan mereka menjadikan tersangka 8 terpidana ini. Inilah yang akan dibongkar sama mereka di persidangan segala macam apa? Karena 8 orang ini terbukti benar pelakunya. Nah pertanyaannya, kalau seandainya isi itu nggak dibuka, apa? Berarti 8 terpidana bukanlah pelakunya, simpel aja. Bang. Oke ya, masuk kan? Ya. Bang izin, ini kan Praki hari ini mengadakan preskon, Bang, menganggap bahwa Pak Deddy jadi detektif dadakan dan menggiring opini yang melalui siaran-siaran YouTube yang dimiliki sama Pak Deddy dengan beberapa narsum dan merugikan Ibtu Rudiana nih. Jadi salah satu kumpulan lawyer ini bisa dibilang melindungi Pak Ibtu Rudiana dan Pak RT beserta anaknya nih, Bang. Abang menanggapnya gimana nih, Bang? Kontra banget nih, Bang. Ya kalau saya begini ya, saya berulang kali mengatakan begini, saya ini sebagai advokat, kalau saya ibaratnya bertemu dengan orangnya, kita diskusi nih 2-3 jam kita diskusi dengan orang, kemudian kita dikasih data, anggap aja calon klien kita lah, calon klien kita diskusi sama kita, kemudian setelah dia diskusi menceritakan hal sebagaimana mestinya, dia kasih data sama kita pelajari 1 hari. Kalau menurut saya, kalau pengacara itu tidak bisa menilai apakah orang yang bersalah atau tidak, menurut saya pengacara itu pengacara bodoh. Kita tahu kok klien kita yang salah atau enggak. Sama aja kita menilai suatu peristiwa, apakah peristiwa ini tindak pidana atau bukan tindak pidana, masa kita tidak bisa menilai? Ya, saya mah kembalikan aja kepada hati nurani kita sebagai advokat. Kita bisa menilai kok bahwa perkara ini yang sebenarnya seperti apa sih.
Ya andai kata kita salah-salah sedikit, oke lah. Tapi kalau kita salahnya terlalu besar, saya juga kurang masuk ya. Istilahnya itu kurang bisa masuk di akal sehat saya kalau seandainya mengatakan bahwa ya begini, kalau Pak Rudiana merasa terpojok, saya anggap wajar-wajar aja. Kenapa dia merasa terpojok? Lah orang yang ngomong juga enggak. Di beberapa kali disampaikan, dihubungi ya. Waktu itu saya sebenarnya dukung beliau nih, Pak Rudiana. Awal-awalnya saya mulai curiga sama dia, kenapa? Yang pertama, dia adalah orang yang pertama mengatakan yang curiga terhadap kejadian ini bukanlah kejadian laka lantas, tapi pembunuhan. Tapi dia tidak melaporkan tanggal 28. Itu kecurigaan saya tuh. Yang kedua, begitu beberapa hari permasalahan ini viral, Hotman Paris kan sudah hubungin dia, tapi nggak ada tanggapan. Padahal pada saat itu Hotman Paris juga belum ada kecurigaan apa-apa kan, tapi nggak ada jawaban dari dia. Yang ketiga, disusul lagi, tiba-tiba ada orang utusan dari pihak polisian katanya kan, nemuin Bang Hotman Paris, Bang Hotman minta jadi pengacaranya, tapi dengan syarat katanya ada permintaan bahwa Peggy Setiawan itulah pelakunya. Kan makin curiga orang. Nah sekarang orang pada ngomongin masalah dia semua nih, ayo ngomong, nggak ngomong juga. Kalau merasa terpojok ya wajar, ya diam berarti apa? Dan kalau dia merasa tidak benar, ngomong dong. Seperti sekarang, tadi saya tanya sama teman-teman kan, ada nggak Pak Rudiana? Saya juga ada anak media, Bang saya lagi di sini dia bilang di kantornya Bu Elsa Sharif. Saya penasaran dong, ada Pak Rudiana nggak di sana? Nggak ada katanya. Nah sampai sekarang aja nggak ada. Keberadaannya di mana? Sekarang kalau merasa terpojok ya itu resiko dia kan. Nah, cuman kalau seandainya ada rekan kita yang mengatakan bahwa ini merasa dia dipojokin dan sebagainya, ya kalau menurut saya yang kita memang beda ya, beda dokter, beda obat, beda pengacara, beda juga cara ya ada juga kan ibaratnya orang yang ngaku pengacara kan banyak juga kan, ya kan tidak semua pengacara yang pintar juga ya. Jadi sekarang ini banyak juga pengacara yang ibaratnya pintarnya kelewatan kan, saking pintarnya jadi melampaui batas gitu dia. Ya banyak juga. Jadi andai kata sekarang ini, saya tidak heran ya kalau sekarang ini ada dua kelompok. Ada kelompok yang benar-benar berjuang nih, ingin mengungkapkan kebenaran. Ada juga advokat yang berjuang untuk menyembunyikan kebenaran. Jadi dua kelompok ini memang sekarang sudah terlihat secara nyata kelompok mana yang berjuang untuk mengungkapkan kebenaran, kelompok mana yang berjuang untuk menyembunyikan kebenaran. Ini memang dua kelompok ini memang kita lihat ya, saya rasa juga tidak perlu saya jelaskan secara detail. Kita bisa melihat ya, tidak kekurangan kecerdasan kita untuk menilai mana kelompok yang berjuang untuk kebenaran, mana kelompok yang berjuang untuk menyembunyikan kebenaran. Itu aja. Kita kembalikan kepada masyarakat aja. Bang, terakhir satu lagi, atas laporan Pak Rudiana di Propam, respon Propam gimana tadi Bang? Ya tadi Propam kan mengatakan gini, Bang, abang ada nggak foto handphonenya? Ya, saya bilang begini, Pak, dalam perkara ini kalau Bapak minta foto handphonenya, kan ini kan sudah viral ya. Ya sebenarnya saya kurang setuju lah kalau seandainya ketika kita membuat laporan, nah ini kan ada dalam putusan. Saya juga tidak mengarang-arang. Di dalam putusan itu tipe mereknya ada semuanya, jumlahnya ada. Ya. Yang mengatakan ini ada juga orangnya. Jadi menurut saya ya, sekarang ini kita semua para penegak hukum udahlah jujur aja ya. Apa yang kita sampaikan itu harus kita pertanggungjawabkan dunia dan akhirat loh ya. Kita ini mendapatkan profesi penegak hukum ini disumpah pakai kitab suci ya, menyebut nama Tuhan. Jadi kalau seandainya kita ini hanya ingin menang dalam ilmu hukum, gampang, nggak cocok pasal ini pakai pasal ini, nggak cocok pasal ini pakai pasal ini ya kan. Dari banyak pasal, sampai kalau perlu pengacara-pengacara yang hebat tuh kalau nggak perlu pasal ini pakai pasal Minggu, pasal Senin. Jadi banyaklah alasan-alasan yang bisa kita buat kalau seandainya kita hanya pengen memenangkan perkara. Tapi kan penegak hukum itu bukan hanya tujuannya memenangkan perkara, agar kebenaran ini terungkap. Nah tadi bagus juga pertanyaannya, bagaimana pendapat Propam gitu kan. Nah kemarin juga saya begitu terpidana ini melaporkan Pak Rudiana, itu Kompolnas ngomong begini. Ini buat Kompolnas juga, tolonglah pertanggungjawabkan omongannya itu, jangan sembarangan aja kalau ngomong begini. Ya kami akan mengawal laporan ini, sebagai Kompolnas akan mengawal,
tentunya kalau laporannya penganiayaan harus dibuktikan dengan visum dan sebagainya. Ini ngaco orang nih ngomong. Orang peristiwa itu 2016. Jangan bebankan orang dengan visum. Kan ini seolah-olah sebelum perkaranya berjalan, Kompolnas seolah sudah mendukung pihak kepolisian. Jadi jangan ditanya-tanya lah kira-kira yang tidak masuk akal. Sama umpamanya saya masukin nih, mohon pada Propam untuk mengamankan. Terus nanya, Bapak ada nggak foto handphonenya? Ya nggak mungkin, nggak ada lah orang dalam penguasaan penyidik. Justru kita minta Propam ini kenapa? Karena dia kan sudah ditugaskan oleh Kapolri, turun ke lapangan. Nah, kita kasih masukan nih, Pak, amankan dulu CCTV-nya sama handphonenya. Kenapa? Saya ini udah masukkan gugatan loh. Gugatan saya itu tujuannya apa? Untuk bisa membuka handphone dan CCTV. Nah, ada kepentingannya di situ artinya kan. Jadi saya berharap udahlah kita jujur aja. Ini demi kepentingan penegakan hukum yang ada di Indonesia itu aja. Bang, kan ini kan kemarin juga Propam juga sudah menyelidiki Ibtu Rudiana, nah, tapi kan ini jadi kontroversi, Bang, gimana Bang? Iya, makanya saya katakan kan bahwa sekarang ini kita janganlah pakai ibaratnya kebenaran begini loh. Kebenaran itu tidak abu-abu, dia terang. Jadi nggak ada yang namanya yang benar itu jalan cuma satu doang. Nggak ada kebenaran satu, kebenaran dua, nggak ada. Kebenaran cuma satu doang. Jadi kalau seandainya Propam mengatakan setelah memeriksa Pak Rudiana mengatakan tidak ada pelanggaran, ya mohon maaf aja. Masa sih berani mengatakan hal yang sudah jelas? Ada penyidik unit narkoba nangkap orang tanpa surat penangkapan, dibawa ke Polres, terus dia bisa meriksa sendiri, dia bikin surat dia bikin laporan sendiri, segala macam dia sendiri semua, masa dianggap tidak melanggar? Ya hal yang sudah kelihatan oleh mata, yang sudah terlihat jelas, jangan dibantah lagi lah. Agar apa? Agar kepercayaan masyarakat terhadap Propam ini ya bisa bisa pulih lagi lah. Ya, sekarang kan Dedek muncul, semua muncul. Masa kita memangnya sekarang gini loh. Memangnya segitu banyaknya netizen publik macam ini, kita anggap aja antara pendapat kita sama pendapat mereka. Ini ada dua pendapat kan ya. Ada yang melanggar, ada yang nggak melanggar. Ya kita lihat aja, apakah yang banyak ini yang nggak waras, apa ini yang waras? Ya kalau seandainya ternyata pendapat kita nih, saya termasuk teman-teman yang lain, termasuk netizen yang begitu banyak jumlahnya, andai kata pendapat kita yang salah, berarti Indonesia ini hampir setengahnya orang nggak waras, itu aja. Ya kan? Berarti menilai yang nggak benar berarti kan? Oh jangan-jangan yang benar itu adalah Propam, karena dia nggak melanggar. Berarti saya sama teman-teman, ya Pak Susno, Pak Ugroseno, itu berarti kita ini nggak waras semua nih. Karena kita penilaiannya berbeda sama mereka kan? Yang waras mereka, ya nanti kita lihat aja yang waras siapa. Gitu aja. Oke. Bang, tapi tanda laporannya udah ada belum Bang? Yang mana? Yang di sini Bang. Ini. Itu ya. Oh. Nah sama yang ini Bang, kata SS Sarif juga bilang katanya nggak diterima di Barreskrim, katanya dianalisa dulu 2-3 minggu gitu. Ya memang sebenarnya begini ya. Agak lama bagaimana? Memang begini. Semua laporan, inilah makanya permasalahan kenapa sekarang ini Pak Susno tadi pagi saya dengar ngomong masalah ini kecelakaan lalu lintas. Ini kan sebenarnya kacaunya permasalahan ini kenapa? Karena memang tidak dianalisa. Contohnya gini, waktu Pak Rudiana ya turun ke lapangan bertemu dengan AF memberikan keterangan. Sebenarnya kalau menurut hukum dan undang-undang, keterangan AF belum dijadikan alat bukti. Dia sebagai informasi awal. Nah, informasi awal yang dilakukan oleh Pak Rudiana, anggaplah sampai penyidik-penyidik lain ya, mencari informasi awal, mencari data, bukti-bukti, fakta-fakta. Nah seharusnya yang didapatkan itu dibawalah ke kantornya, diadakan gelar perkara. Gelar perkara ini untuk menentukan peristiwanya. Oh benar nggak peristiwa ini kecelakaan? Benar nggak peristiwa ini pembunuhan? Ditentukan dulu di gelar perkara, dianalisa nih. Barulah kalau seandainya ternyata pembunuhan, baru ditingkatkan penyidikan. Nah ini kan karena nggak dianalisa, akhirnya sekarang ini masih bertengkar kita pembunuhan atau kecelakaan. Nah sama seperti ini kalau saya mengatakan harus dianalisa, benar. Nah tapi suruh Bu Elsa tanya, Bu, waktu Pak Rudiana itu mendapatkan informasi dan ada sebagainya, dianalisa nggak? Ini kan karena mereka nggak analisa, makanya jadi begini. Nah kita juga buat surat laporan ini juga silakan dianalisa dulu, tapi dengan kondisi seperti ini jangan terlalu lama-lama. Ini kan sudah urgent. Ya, kalau kelamaan nanti saya juga melakukan gugatan terhadap CCTV dan handphone, kelamaan ya. Saya pengennya segera Propam ambil tuh CCTV sama handphonenya, amankan dulu ke sini. Jangan nunggu analisa lagi, kelamaan. Gitu. Oke, terima kasih.